Garis imajiner. Garis yang sering disebut banyak orang, terutama masyarakat Yogyakarta. Tetapi jarang masyarakat yang mengetahui makna dan filosofi sesungguhnya. Garis imajiner Yogyakarta, atau yang sering disebut juga sebagai Sumbu Filosofis Yogyakarta, merupakan garis tegak imajiner atau hayal di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keberadaan garis imajiner ini menjadi keunikan tersendiri bagi kota Yogyakarta. Membentang tegak lurus dari Gunung Merapi, Tugu Palputih, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, hingga Laut Selatan. Sri Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton pada tahun 1755. Pangeran Mangkubumi membangun ibu kota kesultanan dengan konsep dan perencanaan yang memiliki nilai historis maupun nilai filosofis. Ia juga membangun kota dengan berkonsep Catur Gatra Tunggal, yang menyatukan elemen pemerintahan, ekonomi, sosial, dan agama. Secara simbolis, filosofis poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam. Termasuk 5 anasir pembentuknya, yakni api dari Gunung Merapi, tanah dari bumi Ngayogyakarta, dan air dari Laut Selatan, angin, dan akasa. Demikian juga 3 unsur yang menjadikan kehidupan, fisik, tenaga, dan jiwa, telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Kota Yogyakarta syarat dengan makna filosofi. Setiap bagian kota seakan menjadi bagian dari buku filsafat. Bahkan dapat dikatakan kota Yogyakarta itu sendiri adalah filosofi atau City of Philosophy. Kota Yogyakarta ditata berdasarkan filosofi yang begitu mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam, serta cerminan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghadap Sang Kholik. Seperti tertuang dalam sumbu filosofis yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton, hingga Tugu Palputih. Garis imajiner yang berawal dari pantai Parangkusumo hingga Panggung Krapyak mengisahkan mengenai seorang manusia yang lahir dari seorang ibu, hingga menuju masa anak-anak dan remaja. Titik kedua garis imajiner, yaitu dari Panggung Krapyak hingga Keraton. Dikisahkan perjalanan manusia dari remaja menuju fase dewasa. Berikutnya adalah titik ketiga garis imajiner, yaitu dari Keraton hingga Tugu. Pada titik ini, merupakan kisah manusia pada fase dewasa yang mulai berserah diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan semesta. Titik terakhir pada garis imajiner adalah dari Tugu hingga Gunung Merapi. Titik ini merupakan akhir dari kisah manusia, yang berarti bahwa manusia telah menjadi satu dan menghadap dengan penciptanya. Di Sitinggil, arah ke utara sampai Tugu Palputih. Jadi Tugu itu dulu warnanya putih, bentuknya golong gilik. Ya. Kalau raja itu duduk di Bangsal Manguntur Tangil di Sitinggil, itu menghadap ke utara persis dengan view-nya, dengan pusat perhatiannya, pusat konsentrasinya adalah pada Tugu Palputih tadi, yang golong gilik. Artinya seorang raja itu menghadap ke utara itu, pertama dia tidak bicara apa-apa, kemudian mengkonsentrasikan antara hubungan raja dengan rakyatnya, dan raja dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis imajiner dari Pantai Parangkusumo hingga Panggung Kerapia memiliki warna putih cerah dengan semburat berwarna biru muda terang. Sedangkan garis imajiner dari Panggung Kerapia hingga Keraton berwarna putih kelabu dengan semburat merah di bagian bawah dan sedikit warna hitam di antara warna putih kelabu dan merah. Berikutnya adalah garis imajiner yaitu dari Keraton hingga Tugu. Pada garis ini memiliki warna putih dengan semburat biru langit yang jelas dan sedikit sentuhan toska di bagian tengah antara warna putih dan biru langit. Garis imajiner yang terakhir yaitu dari Tugu hingga Gunung Merapi. Garis ini berwarna putih cerah polos tanpa semburat warna lain, tapi pada ujung garis ada sedikit perpaduan warna hijau dan kuning tipis. Perubahan di kota Yogyakarta telah terjadi sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini. Meski begitu, itu tidak mengubah konsepsi dasar kota Yogyakarta yang dibangun dengan konsep catur tunggal, dan evolusinya menjadi kota tradisional Jawa termutakhir yang pernah ada. 4 komponen dasar catur tunggal tetap eksis dan pada posisinya. Perubahan yang signifikan adalah perkembangan dan perubahan tata bangunan yang ada. Pertumbuhan demografi yang signifikan pada kota Yogyakarta sejak masa awal hingga saat ini tentunya menjadi penyebab banyaknya perubahan tata bangunan yang ada. Pada saat kota Yogyakarta seperti keraton dan lingkungan sekitarnya dibangun, penduduknya pun belum terlampau padat. Hingga lingkungan dan ruang kosong di kota Yogyakarta masih terbilang lebih hijau dan lapang. Berbeda semenjak pasca kemerdekaan hingga saat ini, dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, menyebabkan pertumbuhan permukiman yang semakin padat, mengisi ruang-ruang kosong pada tata ruang kota Yogyakarta, khususnya lingkungan di sekitar komponen catur tunggal dan garis imajiner. Pembangunan yang merusak keberadaan garis harus menjadi perhatian utama. Banyaknya bangunan yang berdiri merusak tatanan garis imajiner ini sehingga harus dibenahi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta desain ulang jalan tol Jogja-Solo. Hal ini dilakukan agar pembangunan tol ini tidak melanggar garis atau sumbu imajiner di kawasan Monumen Jogja kembali. Adanya desain ulang ini tentu saja terdapat beberapa konsekuensi untuk pembebasan lahan dan semacamnya. Perlu diketahui, Keraton Yogyakarta menjadi pusat konsep tata ruang di DIY. Tata ruang daerah ini memiliki keistimewaan, berupa garis lurus imajiner filosofis terbentang dari Gunung Merapi, Keraton, hingga Laut Selatan. Pelestarian kota Yogyakarta sebagai City of Philosophy ditujukan terutama kepada keinginan untuk melestarikan nilai luhur Yogyakarta yang dapat diwariskan kepada masyarakat lokal, bangsa Indonesia, dan dunia. Karena itu salah satunya adalah dengan menjadikan kota Yogyakarta sebagai warisan dunia. Yogyakarta dapat memberikan sumbangan berarti bagi peradaban dunia. Dalam bentuk melestarikan budaya bangsa, kita bisa memulainya dari hal kecil, yaitu menambah pengetahuan tentang sejarah yang dimiliki Indonesia. Salah satunya seperti garis imajiner kota Yogyakarta.